Halo sayangku, udah selesai semuanya di sana. Astaga, capek ya? Enggak apa-apa. Aku dengar suara kamu tuh kayak lagi lelah banget gitu. Tapi bikin jantung aku deg-degan. Enggak, maksudnya deg-degan. Kangen sayang, kangen. Kangen banget. Iya, iya aku sambil beberes mainan. Iya, beberes mainan ini lagi sambil beberes. Ya, berkas-berkas kerjaan juga. Iya, benar kok. Acara udah pada tidur, mereka berdua. Banget, banget saya. Berantakan banget di sini. Kayak habis dilewatin angin puting beliung gitu. Aku menghela nafas. Enggak, tadi aku pas lagi diam beberapa menit. Ya, anak kita lah. Aku lihat Aca sama orang tiduran di sofa sambil peluk bantal kamu. Ya, yang biasa kamu pakai buat tidur itu, yang ada sarungnya warna biru muda. Ya, yang begini agak kempes itu ya. yang yang sering aku bilang kapan dicucinya gitu kan. Tapi kamu sering bilang gak usah dicuci karena ada kayak aroma rumah kayak gitu. Kadang aku heran juga kenapa tuh gak dicuci. Ih, gak ilfran di situ. Enggak. Jadi kenapa? Ya, dia peluk kenceng banget sayang, sampai mukanya tuh kayak nempel gitu, ngeremus tuh bantal. Ya nggak salah sih, cuman kayak lagi nyari kehangatan di kamu gitu. Yang bikin aku diem ya pas dia bilang mama jangan lama-lama ya, kayak gitu. Terus lanjut tidur gitu, tidur. Aku ya masih di samping mereka, duduk untuk di samping Aca sama Arang sayang. Bentar aja, gak mau mindahin, gak berani ganggu aku. Tapi serius loh sayang, tapi beneran deh, beneran gak ada tapi-tapian. Terutama si Arang tuh, dia peluk bantal tuh kayak peluk kamu beneran gitu loh. Iya, iya, kayak meluk kamu beneran gitu. Dan tiba-tiba kayak iri sama bantal. Sumpah. Ya bayangin aja dia bisa peluk kamu gitu kan tiap malamnya. Sampai kamu udah ngomong udah mati, ih ini bantal udah nggak hidup tapi sombong banget gitu kan, tapi itu bantal kesukaan kamu, kayak setelah gue gitu. Kalau dipikir-pikir, semenjak kamu pergi kerja dinas keluar kota, aku sadar beberapa hal deh di rumah ini. Iya, aku sadar. Gue bukan baru sadar, sadarnya aku sudah kamu tinggalin gitu loh. Karena kamu tuh banyak banget tinggalin jejak di rumah ini gitu, termasuk bantal, sofa lah, apa, dapur gitu. Saya pasti keinget Aca sama Arang, bukan Aca sih, lebih ke Arang gitu kan, ngomong mama gitu sambil mata ngomongnya setengah merem gitu, kayak aku tuh kayak bukan terletak ya, kayak terenyuh atau kayak gimana sih, kayak gitu. Aku jelasinnya sulit aku deskripsinya kayak gimana.
Nah iya, makanya aku tiba-tiba telepon kamu gitu kan. Dengar suara kamu walau cuma sebentar. Ya tahu kok. Emang kedengaran bunyi-bunyi motor ya? Ya masih ramai kan. Ya walaupun ya aku tahu di sana kamu sendirian sepi, di sini ramai, aku temen Aca sama orang, tapi tetap aja kayak ada yang kurang gitu. Kayak ada yang hilang. Tapi jangan GR dulu ya. Paling ya udah aku cuci sayang. Nggak mungkin aku nggak cuci pakaian kamu yang nggak sempat kamu cuci. Buru-buru kan kemarin kamu waktu mau fly. Iya udah aku cuci. Enggak diwacam-wacamin kok. Enggak, aku nggak ikut-ikutan kayak anak kita. Ih, mending aku ciumin kamu langsung ketimbang. Tapi boleh sih. Enggak bercanda. Hah, ya enggak dibilang kamu nih. Tapi kalau perhatiin anak kita tuh mirip itu banyak ke kamu deh. Iya, mirip kayak kamu gitu. Iya, maksudnya kalau lagi saat tidur bukan kamunya banget ya. Aku nggak mau ya kalau kopiannya persis kayak kamu. Kamu kan suka ngomelin aku, suka jahilin aku juga. Eh, iya saat dia ketiduran kayak sekarang tuh kayak lagi narik selimut gitu, atau nggak cara lagi megang bantal. Tapi sih yang paling aku agak retak dikit gitu ya di dalam tuh kayak waktu dia habis narik napas gitu, kayak habis nangis kecil gitu. Iya, sumpah tuh dia nangis kecil banget ya. Kecil aja sih nangisnya, cuman kayak pas waktu dia ngomong gitu, mama kerja terus ya kayak gitu. Terus aku cuma bisa jawab kayak iya, mama kerja buat kamu gitu, biar bisa beliin kamu mainan dan es krim yang kamu suka yang warna-warni itu gitu. Setelah itu ya dia diem bentar terus peluk bantal lagi. Ya aku tahu kan kamu tanggung jawab kerjaan, gak bisa ditinggal. Aku gak bisa nyalahin juga kan. Lagian untuk keputusan kita dari awal kan, aku bakal dukung semua apapun yang kamu pilih gitu kan. Kan kamu juga yang pengen berkarir bukan? Kamu dukung-dukung aja. Kalau kamu pengen di rumah juga aku dukung. Jadi aku pengen peluk kamu sayang. Tapi ya udahlah, yang penting kamu sehat lah di sana lah. Itu kabar terbaik yang paling ingin aku dengar setiap hari, setiap telepon, setiap saat. Jangan suka telat makan ya sayang. Iya, aku tahu kamu jarang telat makan. Bukan jarang telat makan sih, cuman kalau kamu udah telat makan ya, kamu tuh kayak versi miminya dari Godzilla gitu. Kecil, tapi serem gitu kayak. Wah, gitu. Aku kangen banget. Kangen. Aku juga kangen sayang. Kangen banget aku. Semuanya aku kangen. Bangga juga ya. Banyak lah. Kalau ditanyain apa yang dibanggain sama kamu tuh, aku punya kamu aja udah bangga. Belum lagi yang lain-lain yang aku bisa banggain dari kamu itu. Ya, kangen aku banget, kangen. Kangen nyuci piring bareng kamu, kangen nyuapin anak bareng kamu, kangen rebutan remote TV sama kamu gitu. Aku boleh jujur satu hal gak? Aku pengen kamu pulang cepet. Enggak, bukan karena aku. Bukan. Karena anak kita sayang. Aku juga sih sedikit. Enggak banyak. Aku udah capek sayang, tidur sendirian saya mau guling. Guling tuh keras. Gak bisa peluk balik juga. Dan kalau misal aku bilang sayang, dia cuma diem.
Gak kayak kamu yang jawab iya, peluk terus, jangan lepas. Kamu kan sering bilang kayak gitu. Duh, kan aku jadi lemas kan kalau ingat ya momen kayak gitu. Udah. Ya udah, ntar aku nangis. Kalau aku nangis, kamu ikutan nangis juga ntar. Apalagi kamu yang gampang mewek kan. Udah, jangan sampai aku ngomong kayak gitu loh. Aku yang jaganya semua dirinya di sini. Terus, tapi siapa yang jagain aku? Kayak gitu. Tuh kan kamu diem. Kamu pasti nahan air mata ya. Dah. Udah. Tuh kan aku tuh cuma pengen ngabarin doang, kangen gitu. Udah sayang, udah. Kamu udah ngantuk? Iya, enggak, cuman kayak ngerasa aja suara kamu udah kayak lembut-lembut gitu. Suara kamu tuh kayak apa sih, kayak agak sop-sop gitu lah. Kan biasanya suara kamu tuh kayak agak centil gitu ya. Sekarang tuh kayak agak-agak sop gitu. Kamu tuh di kasur emang? Di bantal gitu? Tapi boleh ya aku temenin kamu sampai bener-bener ketiduran. Oke? Kalau ketiduran nanti aku yang matiin teleponnya. Oh ya, jadi kamu awal-awal tidur di sana kesusahan. Iya, wajar lah. Wajar sayang, masuk akal. Yang bisa tidur ditemenin, sekarang gak ada yang nemenin tidur gitu. Aku juga kalau kayak kamu ya pasti gak gampang lah tidur, apalagi jauh dari rumah gitu. Apalagi juga gak ada aroma kamunya juga yang biasa aku cium di baju kamu gitu. Atau gak kayak semisal suara-suara anak-anak kayak papa gitu, teriak-teriak gitu. Enggak sayang, lu masih kebayang aja sama orang ngomong kayak gitu. Mama masih kerja ya, katanya gitu. Mama kapan pulang ya, nanya-nanya kayak gitu. Aduh, terenyuh aku sayang ditanya kayak gitu. Kadang aku malah kayak gak bisa jawab. Mau jawab, akunya juga ikut-ikutan baper. Bukan baper sih, terenyuh, pengen gak dijawab. Tapi cepetan pulang ya. Aku sama anak-anak udah kangen banget, kangen berat loh. Kan aku pengen banget, bukan pengen lagi sih, harus banget tidur di sisi kamu, dipeluk sama kamu. Terus waktu aku bilang jangan tidur dulu ya, aku belum selesai ngeliatin kamu gitu semisal. Beli? Kok dibilang so romantis? Thanks lo. Tarik dulu udah selimutnya itu, udah. Tiduran juga di kasur. Iya, bentar lagi kok. Bentar lah. Bentar lagi. Kamu boleh kok tidur duluan sayang. Iya. Kamu yang lebih banyak tidur ketimbang aku. Aku kan WFH kerja di rumah. Kamu kesana kemari. Sampai harus survei sana sini. Kamu boleh tidur duluan sayang. Ya, kalau udah tidur, aku udah ngerasa kayak napas kamu udah kayak agak berat dan makin tidur kayak makin telepon. Tidur yang nyenyak ya sayang. Kalau mimpi jangan jauh-jauh. Kalau bisa mampir bentar ya ke mimpi aku. Atau bisa sih kita mimpi bareng di tempat yang sama. Bareng anak-anak kita.
Tuh kan aku jadi bellow kalau kayak gini. Keinget biasa kita lagi dudukan di balkon atau enggak di teras belakang rumah gitu, anak-anak kita pada tidur, kitanya berdua ngopi gitu. Kamu sih yang ngopi, aku mah enggak, ngemil doang. Bayangin sambil kamu nyender di bawahku gitu kan, sambil aku mainin juga rambut kamu pelan-pelan. Kangen, kangen sayang, ngabisin waktu bareng kamu, kangen banget. Pesanku cuma satu sama kamu selagi di sana. Dimanapun kamu berada, jaga diri ya. Aku tahu kok kamu tuh kuat sayang, tapi sekuat-kuatnya kamu juga butuh tempat pulang. Dan aku yakinkan satu hal buat kamu sayang. Rumah kamu pulang itu aku. Nanti kalaupun nanti kamu semisal nih udah ketiduran, kebangun jam berapa gitu, pegang aja bantal guling yang ada, anggap aja itu aku. Peluk erat-erat, terus bisikin jangan kemana-mana. Siapa tahu kan aku bisa jawab dalam mimpi gitu. Iya sayang, aku di sini, nggak akan kemana-mana selamanya. Udahlah tidur, udah jam berapa ini? Marah-marah. Iya tidur, gua besok kerja karena aku aman sayang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa kok. Kamu tidur duluan. Kamu enggak apa-apa. Ya, aku emang kangen. Kangen semuanya, terutama versi bawel kamu tuh paling kangen. Sekarang pejam matanya ya. Pejam. Merem. Tarik nafas pelan-pelan. Ya, pelan-pelan aja. Pelan, jangan ngorok ih. Jika mau tetangga kamu takut. Iya. Ya, selamat tidur sayang. Makasih ya, udah jadi rumah paling nyaman buat aku. Makasih juga udah capek buat anak-anak. Oke. Makasih juga jadi ibu yang baik. Dan makasih juga jadi istri yang selalu bikin aku jatuh cinta tiap hari. Meskipun kamu jadi penguasa remote TV di rumah. I love you sayang. Ketemu di mimpi ya. Peluk aku